Salam jaya peternak Indonesia, ketemu bersama saya Chandra Destiawan, rekan partnership, teman sharing, teman berbagi informasi untuk perkembangan kandang babi Bapak Ibu semua. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan bawakan 7 tips penting bagaimana ingin menjadi pemenang di dalam permainan industri babi ini atau winning game. Kita menjadi winner in the winning game. Jadi memang beberapa hal perlu diperhatikan ketika memang pengen jadi championship. Ini hanya untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang pengen farmnya berkembang. Kalau yang memang ya saya rumahan aja Pak, untuk sambilan, ini cuma untuk hobi-hobi aja, untuk mainan, untuk tabungan anak saya, cucu saya, seperti itu, memang kita skip dulu. Momen ini memang untuk yang sekarang pengen jadi pemenang, sekarang pengen jadi industrinya berkembang, sekarang pengen industri babinya menjadi tulang punggung untuk rumah tangga atau penghasilan dari keluarga Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita masuk ke slide, di sini saya mengingatkan kembali, yaitu jangan lupa untuk like video ini, lalu linknya bisa di subscribe ke rekan-rekan peternak lainnya supaya mereka juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi yang sama dari sumbernya. Selain itu juga di share untuk membantu viewer supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mendapatkan informasi. Semoga juga dari saya juga informasi ini juga bermanfaat untuk perkembangan industri kandang babi Bapak Ibu sekalian. Langsung kita masuk ke materi ya. Ya, 7 tips menjadi pemenang di dalam permainan ini akan saya sampaikan presentasi hari ini supaya dia menginspirasi banyak peternak babi di seluruh Indonesia. Harapannya tentu syukur-syukur semua stakeholder mendengar, istana mendengar, Bapak Menteri mendengar, Direktorat mendengar, sehingga semuanya dalam satu naungan yang sama, yaitu visinya membangun peternakan babi. Bagaimana kebersamaan diusung, semuanya bareng-bareng memberikan kontribusinya masing-masing untuk perkembangan industri babinya. 7 tips menjadi pemenang. Ya, mungkin kita sama-sama tahu siapa tokoh di gambar ini. Ya, mungkin pencinta endgame ini sangat memahami, yaitu Thanos. Saya menggambarkan bencana sekarang ini. Mungkin beberapa rekan peternak terinspirasi dari film Avatar sehingga menyatakan kondisi saat ini seperti setelah negara api menyerang. Pasca negara api menyerang, apa yang akan kita lakukan? Jadi ada ASF, ada COVID, ada bencana alam di mana-mana. Itu yang bisa berakibat juga terhadap kesinambungan peternakan babi di Indonesia atau beberapa di daerah seperti bencana alam. Mungkin kemarin teman-teman kita yang ada di NTT mungkin beberapa merasakan bencana alam juga, ada dampak COVID juga, ada ASF juga. Nah, endgame setelah Thanos menjentikkan jari, ASF, COVID dan bencana alam terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ya kan, apa yang di kondisi yang mungkin kalau rekan-rekan ingat lagi di film, mungkin ada yang sudah putus asa, ada yang mengharapkan miracle terjadi, ada juga yang sedang meriset mengupayakan sesuatu supaya ada perbaikan. Nah, ini adalah perkembangan harga. Saya mendapatkan dari beberapa sumber, dari grup WhatsApp, teman-teman sharing tentang harga di area masing-masing. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah warna hijau ini, 3 area ini ada gap positif kenaikan harga, di mana beberapa daerah ini sudah terdampak dari wabah penyakit, banyak babinya mati, seperti yang ada di Solo, Karanganyar, Mojosongo dan sekitarnya, bahkan Kopeng, beberapa sudah mulai terdampak penyakit sehingga mengakibatkan suplai yang kurang. Dan ini sama-sama kita tahu kalau suplai kurang, harga akan naik. Oke, jadi Jakarta, Solo, Surabaya ini hukum ekonominya terpenuhi. Suplai kurang, demand tetap, akhirnya harga naik. Nah, berbanding yang terbalik adalah teman-teman kita yang ada di area Denpasar dan Kupang. Di mana yang saya tahu Denpasar dan Kupang ini juga pasca wabah, populasi turun,
akan tetapi mungkin ada permasalahan dinamika di pasar sehingga membuat harga dari Januari sampai ke bulan April itu malah turun. Mungkin ada kehilangan segmen pasar, mereka pasar substitusi dengan produk daging lain, atau mungkin daya beli melemah. Banyak faktor yang menyebabkan ini terjadi. Yang jelas anomalinya adalah 3 area ini yang terkena wabah masih tinggi, termasuk Medan pun masih cenderung tinggi, naik 5.000. Padahal Medan sudah lama menghadapi wabah, harganya masih naik. Ada 2 anomali, yaitu Denpasar dan Kupang, yang itu trennya turun. Beberapa ahli ekonomi menyampaikan bahwa 2 area ini yang paling terkena dampak pertumbuhan ekonominya negatif. Daya beli masyarakatnya menurun, banyak orang juga pengangguran karena di PHK massal. Jadi ini juga menjadi faktor. Nah, kenapa saya mengawali dengan ini? Rekan-rekan peternak mulai baca koran, rekan-rekan peternak mulai baca berita, rekan-rekan peternak mulai gabung ke dalam grup supaya dapat analisa market ekonomi seperti ini. Jadi artinya harga seperti ini itu bukan 1 bulan 2 bulan. Dan market seperti ini juga menjadikan opportunity untuk pasar. Misalnya Manado jual ke Jakarta, Denpasar jual ke Jakarta, jual ke Solo, Papua, nanti ada juga Jayapura. Banyak kita bisa menjadi trading, walaupun juga harus menjaga tentang kestabilan populasi di daerah setempat, karena kalau dijual semua tidak ada yang breeding lagi, babinya langka lagi, masalah lagi. Nah, jadi di sini bisa banyak informasi didapat. Saran saya adalah gabung dengan grup-grup supaya tidak hanya ngomongin area lokal saja, supaya juga tahu perkembangan di daerah luar. Itu poin pertama. Selanjutnya saya menyampaikan di sini adalah ada harapan sisi positif yang dilakukan pemerintah, yaitu bagaimana bulan 6 akan mulai membuka lagi keran-keran pariwisata. Kita lihat efeknya, karena hotel, restoran semua akan mengkonsumsi, ada porsinya lah untuk daging babi, sehingga demandnya bisa ikutan naik, harga juga supaya bisa juga mengikuti naik. Jadi juga peternak juga harus siap. Konyol ketika bulan 6 ada permintaan tetapi ternyata tidak ada babi, baru adanya kucit. Nah, kalau cuma adanya kucit juga tidak akan memenuhi segmen pasar, sehingga peternak juga hanya gigit jari, tidak bisa mengikuti harga yang tinggi, mendapatkan keuntungan yang optimal. Nah, di sini saya menyampaikan bahwa winning game itu juaranya akan diperoleh oleh orang-orang yang memperhatikan hal detail. Hal yang detail, sangat detail. Makin detail makin jadi juaranya. Artinya tidak menggampangkan segala sesuatu, tidak terlalu gampang memasukkan produk-produk yang basisnya adalah impor. Kita mengupayakan sebagaimana mungkin kandang ini bisa efektif, efisien, sehingga bisa mencari keuntungan yang optimal. Jadi dari segi desain kandang juga optimal, tenaga kerja optimal, listrik, pakan, obat minuman, obat minum, buat campur air minum, itu semua harus diukur sehingga semuanya serba efisien. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ibaratnya kalau di babi sekarang ini ada COVID, ada ASF, ada bencana alam, itu juga jadi isu-isu yang menjadi bahan pertimbangan untuk kita mau membesarkan atau mau menahan atau mau menurunkan dulu populasi. Itu termasuk dalam strategi bisnis Bapak Ibu sekalian. Poin yang kedua, kita bergabung dalam winning team. Kalau tadi sudah gabung dalam grup untuk mendapatkan informasi, yang pertama perkembangan tentang regional, antar pulau, nasional, bagaimana kebijakan pemerintah pusat, bagaimana kementerian, direktorat jenderal, sampai ke provinsi, sampai ke area kabupaten, kota madya. Yang kedua adalah bergabung dengan expert team.
Mungkin saya ini bersama grup saya punya tagline Chandra Setiawan kawan sharingku dan Goldcoin pakan babiku. Jadi kita punya banyak tim di sini. Memang ini slide saya pakai untuk presentasi kemarin. Jadi ada event perkenalan, kita mengenalkan tim di Bali, yang akan handle Sulawesi, Papua, ada di Medan, di Jawa, Kalimantan. Kita sudah jadi sebuah jaringan. Artinya di sini apa? Ketika bergabung dalam satu tim, expert tim, teman-teman Bapak Ibu semua akan mendapatkan servis-servis tanpa sadar. Artinya ketika bersama saya atau bersama timnya Goldcoin atau bersama komunitasnya kami, itu mau tidak mau, suka tidak suka akan terhubung sama nutrisionis yang expert, pakai software, berpengalaman. Kalau Indonesia masih kurang, kita masih punya regional, kita masih punya internasional, multi country. Terus technical expert juga minimal nih, paling jeleknya ketemu dengan saya, didampingi saya, kita tiktok, komunikasi, kita punya beberapa grup. Kalau di grup saya memang belum bisa merespon, saya punya di dalam grup itu masing-masing tim dokter hewannya, animal health-nya, kita jadi satu basis kekuatan di sini yang bisa saling sharing, saling jaga. Kemarin di grupnya Karangasem juga kita diskusi tentang bagaimana membangun kandang, ukuran besi, permodalan, di berapa ditanam di tanah, desain atap, terus ROI, investment return-nya dihitung. Jadi banyak keuntungan ketika teman-teman itu bergabung dengan tim expert. Artinya di sini ketika ada pertanyaan tidak dijawab oleh teman-teman, ya saya tidak menyalahkan ketika peternak bertanya dengan peternak, tapi ingat di tengah-tengah hubungan antara peternak dengan peternak itu adalah kompetisi. Jadi peternak besar atau peternak yang sukses juga akan menjaga informasi-informasi rahasia yang menurut dia dengan informasi itulah dia menjadi besar, tidak akan mudah untuk diceritakan. Pak, Bu, rahasia akan tetap dijaga, karyawannya sudah dikasih tahu semua, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ini rahasia kandang kita. Kalau orang lain tahu, bangkrutlah kita. Atau jadi saingan, nanti makin besar kita pusing, sakit kepala. Jadi lebih baik dengan pihak-pihak yang netral, yang mengimpikan, memang mengusahakan, mengimpikan, mengupayakan kandang Bapak Ibu menjadi besar, berkembang. Itulah yang memang dibutuhkan sekarang. Jadi silakan. Jadi tidak perlu langsung Pak biayanya berapa, tidak perlu dipikir itu Bu. Kita nggak pernah pasang tarif untuk konsultasi, kita nggak pernah pasang tarif untuk diskusi, sharing, bahkan di YouTube seperti ini pun saya buka informasinya. Itu tadi. Nah di sini saya juga berkepentingan untuk mengingatkan dari pakan Goldcoin itu Bapak Ibu yang belum pakai silahkan mencoba. Yang peak pre-starternya ada 301, starternya ada 302, konsentratnya ada 805. Kalau masih mau pakai yang pre-Griffith itu ada 300. Itu memang kontennya memang hampir sama seperti susu induk. Memang belum banyak kita produksi, kita sedang mulai brandingkan, tapi yang memang sudah ramai di pasaran adalah 301, 302 dan 805. Poin yang ketiga, kita perlu satu bantuan stakeholder yaitu pemerintah. Kita tahu pemerintah bisa mengeluarkan beberapa surat rekomendasi untuk akses ke permodalan, ke perbankan, atau ke proyek-proyek nasional, proyek provinsi, proyek kabupaten, dan juga pemerintah juga bisa membantu. Ini izin rekan-rekan yang ada di Sulawesi Tengah, saya terinspirasi dengan rekan-rekan kelompok peternak yang ada di sana, membuat koperasi dibantu oleh pemerintah sehingga pergerakannya cukup luar biasa masif, sehingga anggotanya juga cukup banyak, perkembangannya semoga akses ke permodalan dan pembinaan juga akan rutin ke depannya. Silakan ditiru Bapak Ibu yang punya peternakan babi yang masih kecil-kecil, yang bukan single fighter, yang tidak belum kuat untuk masuk ke dunia kapitalisme. Kita harus bergabung satu jadi koperasi. Kalau enggak keburu dimasukin integrator sudah masuk, Bapak Ibu cuma jadi penonton, tidak bisa lagi menyaingi partai yang besar, kapitalis yang besar, dia punya modal yang besar. Itu jadi silahkan bergabung jadi koperasi untuk akses di pemerintahan. Keempat, akses permodalan. Sama-sama kita tahu masalah di peternak level rumahan
sekarang ini adalah modal dan modal. Kenapa? Karena babinya kemarin banyak mati, belum sempat jual. Kalau jual juga harganya pas murah, rugi ketemu rugi dan sama dengan rugi. Nah, peluangnya sekarang adalah bagaimana mencari bantuan. Pemerintah banyak mengeluarkan stimulus untuk UMKM berkembang, daerah-daerah bagaimana kredit lunak, kredit ringan itu semoga bisa diakses ke permodalan. Nah, ini akan mudah ketika memang dapat rekomendasi dari poin yang berapa tadi itu? Ya, poin yang ketiga yaitu government. Dapat dukungan dari government bisa akses ke permodalan. Jadi harus bekerjasama dengan bank, harus kerjasama dengan investor, bekerja sama dengan banyak pihak yang punya pendanaan. Nah, yang kelima, saya sudah banyak kali ulang, kalau memulai usaha babi harus biosecurity. Saat ini belum ada vaksin yang legal yang siap didistribusikan, siap dikomersialisasikan. Masih tahap trial. Yang saya kecewa, yang baru-baru trial itu sudah mulai dijual. Saran saya biarlah trial dulu, lingkungannya isolasinya harus tertib, jangan menularkan malah dampak buruk, menularkan ke lingkungan sekitar. Tolonglah kalau riset ya profesional, kandangnya khusus, areanya khusus. Ya, jadi diteliti, hasilnya dipublikasikan, didaftarkan sehingga saya pun akan menjadi customernya ketika memang semua tahapan-tahapan proses-prosesnya dilalui dengan baik dan benar. Kita sama-sama berdoa vaksinnya ditemukan untuk pencegahan. Tapi saya ingatkan kembali, kita peternak tidak boleh mendasarkan manajemen ini kekuatannya berfondasi pada vaksinasi. Kenapa? Itu biaya. Kalau semuanya serba vaksin, semua vaksin dibeli, kosnya berapa? Hitung lagi per ekor untungnya berapa. Kalau satu suntikan 50.000, untungnya cuma 50.000, itu udah 10% makan profitnya Bapak Ibu. Kalau 2 suntikan, 3 suntikan, 4 suntikan, lama-lama Ibu Bapak pelihara babi cuma ngasih untung supplier obat, supplier vaksin. Jadi coba dipikirkan lagi, mana urgensinya, vaksin mana yang akan dipakai, umur berapa, cara nyuntiknya gimana, handling vaksinnya gimana. Tapi yang jelas saya di sini saya menekankan supaya Bapak Ibu fokus kepada biosecurity. Ini adalah linknya saya punya channel sudah banyak sekali mendiskusikan tentang biosecurity part 1, biosecurity part 2, bahkan sampai end-batch cleaning, pembersihan, semuanya coba dipatuhi dulu. Ada hasilnya enggak, dicoba dulu, dipraktekkan dulu. Semuanya serba investasi. Itulah kenapa di awal saya bilang ini peternak yang mau jadi juara saja dulu. Kalau yang mau jadi penonton, mau jadi follower, ikut aja, lihat dulu, kalau gagal diperbaiki, kalau berhasil ditiru, gitu ya. Jadi memang untuk pemenang tidak semua harus jadi pemenang. Beberapa orang pilihan yang memang punya karakter pemenang silakan. Saya juga berani mempertanggungjawabkan teori-teori yang saya sampaikan ini. Yang keenam, ini Bapak Ferry, Mahkota Ferry, rekan partner yang ada di Bali. Kita banyak sharing tentang pakan, tentang formula, tentang premix. Jadi Pak Ferry ini pendatang di Bali, berkembang dan usahanya berjalan lancar. Walaupun kemarin sempat terkena wabah, tapi Bapak ini bangkit lagi. Nah, untuk cara meningkatkan profitabilitasnya, Bapak ini mengolah dari daging itu dipotong. Jadi untuk perizinannya Bapak ini lengkap, Bapak ini coba mengurus semuanya. Nah, babi dagingnya dipotong, dimarketingkan sebagai daging potong. Coba dihitung Bapak Ibu, profitnya akan naik dibanding Bapak Ibu jual babi hidup. Kalau jual babi hidup mungkin 40-50.000 per kilo, tapi kalau udah begini bisa 90.000 per kilo. Kalau udah jadi daging bisa lebih. Jadi bisa dibuat bakso, bisa dibikin kerupuk, bisa dibikin sosis, bisa dibikin kornet, bisa dibikin berbagai macam produk sesuai dengan gaya stylenya masakan tiap-tiap daerah lain-lain. Syukur-syukur bisa masuk industri pengalengan, bisa didistribusikan di banyak area sehingga usahanya juga semakin besar. Selain dari peternakan babi juga pengolahan daging atau pengolahan makanan. Ini sangat inspiratif. Silahkan, ini kontak di Facebooknya ada, saling sharing bagaimana hitungannya, modal apa aja, terus pemasarannya seperti apa. Sama saya juga bisa kita sharing-sharing untuk perkembangan industri kreatif seperti ini. Nah, yang ketujuh adalah motor pemasaran. Jadi jangan berfokus cuma hanya di produksi aja.
Cuma ngasih makan ngebersihin 4 bulan 5 bulan panen. Habis itu nggak tahu mau dijual kemana. Nelpon jagal, semua jagalnya pura-pura lagi banyak orderan, sehingga dia bilang, wah lagi banyak babi nih, kalau turun 2000 turun 1000 bagaimana, saya ambil duluan, kalau enggak urut absen antre 2 hari lagi, seminggu lagi baru bisa ambil. Nah, di sini kelemahan para peternak, ketika diancam seperti itu semuanya pada stres karena tidak punya uang lagi untuk membeli pakan. Nah, harapannya tiap-tiap daerah kecil-kecil tiap kabupaten ataupun tiap pulau ataupun tiap provinsi silakan membentuk koperasi, Pak, Bu, yang dimana ketika mau panen kita nelpon, pemasarannya dibantu sama mereka, syukur-syukur harganya diangkat 1000-2000 di atas harga pasar. Ini adalah upaya untuk menjaga kestabilan harga di area Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau dilepas selalu sama jagal tentulah punya kepentingan membeli semurah-murahnya, menjual semahal-mahalnya untuk kepentingan level jagal. Itu nggak salah karena memang usaha seperti itu adanya. Supaya peternak tidak masuk dan tidak bergantung kepada sistem ini, silahkan ciptakan tandingannya, Pak, Bu. Artinya kita nggak bergantung selamanya, nggak sama kamu saya tetap survive, nggak sama kamu kalau orang Jawa bilang rano kue rapaten, nggak sama kamu juga nggak masalah, karena pilihannya banyak. Kita ciptakan pilihan sehingga kita tidak bergantung pada satu sistem yang merugikan. Coba dipikirkan, ayo para yang masih muda-muda, dokter hewan, sarjana peternakan, sarjana membangun desa, dokter hewan membangun desa, ataupun apapun itu, silakan kreativitasnya dimulai dibentuk. Jangan orang-orang berintelektual ini malah masuk bersaing sama peternak, sama-sama bikin kandang, terus saingan, dijual lebih murah atau dijual sama tapi makan kuotanya peternak. Jadi ayo saling bersimbiosis, saling membutuhkan, ciptakan industri-industri yang memang para peternak belum kerjakan. Disitulah yang memang peternak perlukan, jadi bisa bekerja sama. Dan Pak, Bu, para peternak rumahan khususnya ini, jangan menutup diri, buka pikiran. Industri sudah berubah, alam sudah berubah, semuanya sudah serba digitalisasi, semuanya sudah serba online. Jadi Bapak Ibu juga sudah harus mau belajar, harus mau merubah sistem dagangnya. Kalau dulu sistem dagangnya masih harus ke pasar, bawa ternaknya, dirubah, harus ada sistem marketing yang jelas. Bagaimana koleksi nomor handphone para jagal, nomor handphone para marketing, nomor handphone koperasi, semuanya dikolek. Jadi ketika nanti ada suatu saat nanti ada masalah lagi, lockdown lagi, ditutup lagi, kita masih bisa berdagang, Pak, Bu, karena jaringannya kuat. Online semuanya, meeting berusaha lewat online, semuanya serba online, video call. Jadi silahkan beradaptasi. Jadi itu dari saya 7 kesimpulan. Jadi pahami pasarnya, analisanya, marketnya. Yang kedua, gabung sama tim expert winning timnya yang sudah teruji. Ketiga, akses ke pemerintah. Kalau waktu tahun-tahun pemilu kita didatengin mereka, dimintain suaranya, dimintain dukungannya. Sekarang dibalik, Bu, Pak, Bu, kelompok peternak datang ke rumahnya DPR, ke rumahnya DPD, ke rumahnya DPRD, ke rumahnya Dirjen, ke rumahnya apa, minta bantuan. Mereka dapat akses tuh. Kita minta tolong sama mereka. Jangan cuma tahun pemilu aja mereka datang ke tempat kita. Sekarang dibalik, Bu, 5 tahun mereka kerja buat kita. Akses permodalan diusahakan dapat surat-surat izin usaha, SIFA, semuanya baru bisa daftar. Biosecurity sudah cukup jelas. Peningkatan value produk itu produk olahan daging, kulit jadi kerupuk, daging jadi bakso, jadi sosis. Yang ketujuh yaitu yang paling penting di sini adalah pemasaran. Jadi produk bisa terjual, harganya juga bervariatif, tergantung tim pemasarannya. Kalau pinter tim pemasarannya, barangnya bisa dijual lebih tinggi. Contoh, produk organik, kita branding organiknya, pakai premik yang organik, kita pakai semuanya produk yang bersahabat, tidak sembarangan pakai obat-obat yang terlarang. Ya, kita pakai obat-obat yang pemerintah kasih, sehingga kita tidak khawatir kalau iklan, kalau pemasaran kita berani, lantang, kita nyampaikan kita pakai produk apa. Kompetitor terkadang nggak berani, dia simpen diam-diam, jual plastiknya nggak ada logonya. Ya, kita sampaikan di sini. Nah, itu ketika menjadi produk ternyata harganya bisa lebih mahal.
kok rasanya lebih renyah, kualitasnya lebih bagus. Nah seperti itu contoh. Jadi dari saya itu untuk kesempatan kali ini saya sampaikan ketika live kita training, biasanya kita ada sesi tanya jawab, masalahnya apa saja dari pembibitan sampai pengemukan kita bisa carikan solusinya. Ini adalah training di tempatnya Pak Oksa, ini ada di toko pakan Nukarimasi yang ada di Bali. Kita support, kita kumpulkan peternak, kita training sama-sama. Sangat ini bentuk kehormatan dihadiri oleh Bapak Ketua Bupi Pak Hari. Di sini menyampaikan banyak hal, sangat inspiratif banyak hal. Jadi teman-teman saya sampaikan di sini nggak ada ruginya gabung sama kita. Acara begini aja kan minimal dapat makanan gratis. Kalau nggak dapat ilmunya, syukur-syukur bisa dapat makanan, bisa dapat ilmunya. Terus terang luar biasa dahsyat antusiasnya peternak. Ini juga dahsyat banget peternak yang Kali Karangasem, antusiasnya luar biasa. Setiap kali saya bikin acara selalu datang. Sudah ada 3-4 orang nih mungkin mendengarkan omongan saya mungkin 3-4-5 kali dengan topik yang sama, nggak bosen-bosen. Dia bilang luar biasa, selalu semangat. Jadi dari saya itu Chandra dan kawan-kawan sharingku Gold Coin Pakan Babiku. Terima kasih, bye di video berikutnya.